Indonesiaku. Indonesia adalah negara besar di dunia yang bisa dikatakan mengherankan banyak negara. Bukan karena kemajuan dan perkembangan teknologinya, tetapi soal kemakmuran negaranya yang masih menjadi PR penting bagi negara ini. Hingga Maret 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia masih memiliki 26,5 juta jiwa penduduk miskin. Angka ini mencakup 10,14% dari total jumlah penduduk. Meskipun sempat turun 0,43% pada September 2021, angka ini tetap tinggi dan menjadikan Indonesia bukan kategori negara makmur. Terbaru, laporan BPS mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi COVID-19 melanda tanah air. Meski demikian, turunnya angka kemiskinan Indonesia belum mampu mencapai angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sementara jika kita melihat Indonesia dari sisi sumber daya, Indonesia memiliki segalanya. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia terkenal sebagai negara Zamrud Khatulistiwa yang mana tanahnya sangat subur, airnya melimpah ruah, hutannya sangat luas dan tambang mineralnya tak terkira ragam dan kuantitasnya. Di samping itu, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari ikan, biota laut dan aneka mineral yang terkandung di bawah laut. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat sedunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 273,9 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 138,3 juta jiwa dan penduduk perempuan 135,6 juta jiwa. Saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi dengan rasio ketergantungan yang rendah. Jumlah penduduk usia produktif mencapai 70,72%, jauh lebih tinggi dibanding penduduk usia muda yang hanya 23,33% atau jumlah penduduk usia tua yang persentasenya lebih kecil. Pertanyaannya, mengapa hingga saat ini Indonesia masih belum makmur? Ada dua penyebab utama mengapa Indonesia belum mencapai kemakmuran yang diharapkan. Pertama, mentalitas masyarakat Indonesia yang cenderung malas berusaha, merasa sudah cukup, kurang disiplin dan semangat untuk bekerja keras, serta sangat sedikit yang memiliki jiwa wirausaha. Bisa jadi ini warisan sejak zaman penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi untuk bermental priayi dengan segala kemapanannya dan tidak mau mengerjakan sesuatu yang berisiko rugi walaupun imbalannya jika berhasil jauh lebih baik. Rasio penduduk Indonesia yang memiliki jiwa entrepreneur saat ini hanya 0,18%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika yang mencapai 11% atau Singapura yang angkanya dalam kisaran 7%. Dengan Malaysia saja, Indonesia juga masih kalah jauh, karena negara jiran ini rasio entrepreneurnya sudah mencapai 5% dari total penduduknya. Sementara standarnya, sebuah negara memiliki kesempatan untuk makmur apabila negara tersebut memiliki rasio entrepreneur minimal 2%. Kedua, pemerintah yang cenderung memanjakan rakyatnya dengan bantuan langsung tunai atau BLT. Terlepas dari urusan politik, bisa jadi maksudnya baik, ingin menolong ekonomi masyarakat miskin sehingga daya belinya meningkat. Namun sebenarnya bantuan ini justru bisa menjadi racun. Masyarakat menjadi tidak termotivasi untuk bekerja keras dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Jika saja masyarakatnya hanya mengharap negara memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi tidak memikirkan bagaimana agar bisa memberikan sumbangan pada negaranya agar semakin maju, adil dan makmur dengan menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi sekarang ini, BLT terus saja digulirkan yang menghabiskan dana triliunan rupiah setiap tahunnya yang bersumber utamanya salah satunya dari berutang pada negara lain atau lembaga keuangan internasional. Ingat, saat ini Indonesia berdasarkan laporan Kementerian Keuangan per 22 Februari 2022 saat ini memiliki utang tidak kurang dari 7 triliun rupiah. Jauh meningkat dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Walaupun itu semua untuk membiayai program pembangunan, namun BLT jelas akan membebani APBN dan menambah hutang. Dan tentunya ini bukan hal yang baik, walaupun untuk sementara bisa menolong ekonomi penduduk miskin. Namun dalam jangka panjang, negara akan dibuat repot sendiri. Selain beban APBN semakin berat karena harus memperbesar hutang, masyarakatnya juga tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk meningkatkan kualitas hidup maupun kesejahteraannya. Mereka yang terbiasa manja tentu tidak mau prihatin dan bisanya hanya berangan-angan. Kondisi yang demikian harus segera dihentikan. Masyarakat harus mulai diajak berpikir kreatif dan realistis untuk hidup makmur, harus berusaha, disiplin, jujur, dan siap bekerja keras. Generasi muda juga harus dididik untuk bermental wirausaha.
Cita-citanya juga harus diubah, dari hanya menjadi pekerja menjadi pencipta lapangan kerja. Dan ini harus dimulai dari pemerintah. Bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat secara holistik dan terpadu melalui pembinaan mental dan peningkatan keterampilannya agar bisa berwirausaha. Jiwa entrepreneur harus ditumbuh kembangkan. Jiwa bisnis dan berani menanggung resiko pun harus dimantapkan, sehingga kreativitas, inovasi, disiplin, dan kerja keras akan betul-betul menyatu dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal ini, pemerintah dapat mengambil hikmah dari apa yang bisa dicapai oleh banyak negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, tetapi kehidupannya bisa maju dan makmur karena mengembangkan jiwa entrepreneur. Seperti negara-negara di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, dan negara-negara di Jazirah Arab, penulis kira sebagai tempat belajar yang cocok untuk menjadikan negara kita menjadi makmur tanpa harus meninggalkan ideologi Pancasila dan ekonomi kerakyatan.